muhasabah jangan marah, bagimu surga saudaraku, salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah marah. Dengan cara marah ini, syaitan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran, menggugat takdir, ngomong jorok, mencaci habis, bahkan sampai kalimat cerai yang membubarkan rumah tangganya. Karena marah pula, manusia bisa merusak semua yang ada di sekitarnya. Dia bisa banting piring, lempar gelas, pukul kanan pukul kiri, bahkan sampai tindak pembunuhan. Di saat itulah, misi syaitan untuk merusak manusia tercapai. Tentu saja, permasalahannya tidak selesai sampai di sini. Masih ada yang namanya balas dendam dari pihak yang dimarahi. Anda bisa bayangkan betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan karena marah. Menyadari hal ini, Islam sangat menekankan kepada umat manusia untuk berhati-hati ketika emosi. Banyak motivasi yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar manusia tidak mudah terpancing emosi. Di antaranya, beliau menjanjikan sabdanya yang sangat ringkas, jangan marah, bagimu surga, hadis riwayat Tabrani dan dinyatakan sahih dalam kitab Sahih Targhib nomor 2749, Allahu Akbar, jaminan yang luar biasa. Surga, dihiasi dengan berbagai kenikmatan, bagi mereka yang mampu menahan amarah. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk tidak mudah terpancing emosi. Bagaimana cara mengendalikan diri ketika sedang emosi? Agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar, ada beberapa cara mengendalikan emosi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Semoga bisa menjadi obat mujarab bagi kita ketika sedang marah. Pertama, segera memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan setan, dengan membaca ta'awuz, karena sumber marah adalah setan, sehingga godaannya bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang marah, kemudian membaca, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, maka marahnya akan reda. Hadits sahih, silsilah AS sahihah, nomor 1376. Kedua, diam dan jaga lisan. Bawaan orang marah adalah berbicara tanpa aturan. Sehingga bisa jadi dia bicara sesuatu yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Karena itulah, dia merupakan cara mujarab untuk menghindari timbulnya dosa yang lebih besar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad dan Syuaib al-Arnaud menilai Hasan li-Khairi. Ucapan kekafiran, celaan berlebihan, mengumpat takdir, dan seterusnya, bisa saja dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai tabungan dosa bagi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat, yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di saat kesadaran kita berkurang, di saat nurani kita tertutup nafsu, jaga lisan baik-baik, jangan sampai lidah tak bertulang ini menjerumuskan Anda ke dasar neraka. Ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi, dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Karena itulah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran sebaliknya. Agar marah ini diredam dengan mengambil posisi yang lebih rendah dan lebih rendah.
Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, apabila kalian marah, dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad 21348, Abu Daud 4782 dan perawinya dinilai sahih oleh Syuaib al-Arnaud. Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, melindungi dirinya ketika marah dengan mengubah posisi lebih rendah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Abul Aswad ad-Duwali, beliau menceritakan kejadian yang dialami Abu Dzar. Suatu hari Abu Dzar mengisi mimbar beliau. Tiba-tiba datang beberapa orang yang ingin mengerjai Abu Dzar. Siapa di antara kalian yang berani mendatangi Abu Dzar dan mengambil beberapa helai rambutnya? Tanya salah seorang di antara mereka. Saya, jawab kawannya. Majulah orang ini, mendekati Abu Dzar yang ketika itu berada di dekat embernya, dan mencitak kepala Abu Dzar untuk mendapatkan rambutnya. Ketika itu Abu Dzar sedang berdiri. Beliau pun langsung duduk kemudian tidur. Melihat itu, orang banyak keheranan. Wahai Abu Dzar, mengapa kamu duduk, kemudian tidur? Tanya mereka keheranan. Abu Dzar kemudian menyampaikan hadits di atas. Subhanallah, demikianlah semangat sahabat dalam mempraktikkan ajaran Nabi mereka. Mengapa duduk dan tidur? Al-Kitabi menjelaskan, orang yang berdiri, mudah untuk bergerak dan memukul, orang yang duduk, lebih sulit untuk bergerak dan memukul, sementara orang yang tidur, tidak mungkin akan memukul. Seperti ini apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah beliau untuk duduk, agar orang yang sedang dalam posisi berdiri atau duduk tidak segera melakukan tindakan pelampiasan marahnya, yang bisa jadi menyebabkan dia menyesali perbuatannya setelah itu. Ma'alim AS Sunan 4108. Keempat, ingatlah hadits ini ketika marah dari Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan dihasankan Al-Albani. Saudaraku, subhanallah, siapa yang tidak bangga ketika dia dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan semua makhluk pada hari kiamat, untuk menerima balasan yang besar? Semua manusia dan jin menyaksikan orang ini maju di hadapan mereka untuk menerima pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Tahukah Anda, pahala ini Allah berikan kepada orang yang hanya sebatas menahan emosi dan tidak melampiaskan marahnya. Bisa kita bayangkan betapa besar pahalanya ketika yang dia lakukan tidak hanya menahan emosi, tapi juga memaafkan kesalahan orang tersebut dan bahwa membalasnya dengan kebaikan. Mula Ali Kari mengatakan, pujian yang indah dan balasan yang besar ini diberikan karena sebatas menahan emosi. Bagaimana lagi jika ditambahkan dengan sikap memaafkan atau bahkan membalasnya dengan kebaikan? Tuhfatul Ahwazi Syarh Sunan Tirmizi 6140. Satu lagi, yang bisa Anda ingat ketika marah, agar bisa meredakan emosi Anda, hadits dari Ibnu Umar, siapa yang menahan emosinya maka Allah akan tutupi kekurangannya. Siapa yang menahan marah, padahal jika dia mau, dia mampu melampiaskannya, maka Allah Azza wa Jalla akan penuhi hatinya dengan keridaan pada hari kiamat. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam Qada al-Hawaij, dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Ya, tapi yang sulit bukan hanya itu. Ada satu keadaan yang jauh lebih sulit untuk disuasanakan sebelum itu, yaitu mengkondisikan diri kita ketika marah untuk mengingat balasan besar dalam hadits di atas. Umumnya orang yang emosi lupa segalanya, sehingga kecil peluang untuk bisa mengingat balasan yang Allah berikan bagi orang yang bisa menahan emosi. Siapakah kita dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sekalipun demikian,
beliau terkadang lupa dengan ayat dan anjuran syariat, ketika sudah terbawa emosi. Saudaraku, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa ada seseorang yang minta izin kepada Khalifah Umar untuk bicara. Umar pun mengizinkannya. Ternyata orang ini membabi buta dan mengkritik habis sang Khalifah. Wahai Ibnul Khattab, demi Allah, kamu tidak memberikan pemberian yang banyak kepada kami, dan tidak bersikap adil kepada kami. Mendengar ini, Umar pun marah, dan hendak memukul orang ini. Sampai akhirnya Al-Hur bin Qais, salah satu teman Umar, mengingatkan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, berikanlah maaf, perintahkan yang baik, dan jangan hiraukan orang bodoh, dan orang ini termasuk orang bodoh. Demi Allah, Umar tidak jadi melampiaskan emosinya ketika mendengar ayat ini dibacakan. Dan dia adalah manusia yang paling tunduk terhadap kitab Allah. Hadis riwayat Bukhari 4642. Yang penting, Anda jangan berputus asa, karena semua bisa dilatih. Belajarlah untuk mengingat peringatan Allah, dan ikuti serta laksanakan. Bisa juga Anda minta bantuan orang di sekitar Anda, suami, istri, anak Anda, pegawai, dan orang di sekitar Anda, agar mereka segera mengingatkan Anda dengan janji-janji di atas, ketika Anda sedang marah. Pada kasus sebaliknya, ada orang yang marah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun meminta salah satu sahabat untuk mengingatkannya, agar membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 2. Salah satu temannya mengingatkan orang yang sedang marah ini, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Dia malah berkomentar, apakah kalian sangka saya sedang sakit? Apa saya sudah gila? Pergi sana. Hadis riwayat Bukhari 6048. Kelima, segera berwudu atau mandi. Marah dari setan dan setan terbuat dari api. Padamkan dengan air yang dingin. Terdapat hadits dari Urwah as-Sadi radhiyallahu anhu, yang mengatakan, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad 17.985 dan Abu Daud 4.784. Dalam riwayat lain, dari Abu Muslim Al-Khawlani, beliau menceritakan bahwa Amirul Mukminin Muawiyah radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di hadapan masyarakat. Dan ketika itu, gaji pegawai belum diserahkan selama 2 atau 3 bulan. Abu Muslim pun berkata kepada beliau, hai Muawiyah, sesungguhnya harta itu bukan milikmu, bukan milik bapakmu, bukan pula milik ibumu. Mendengar ini, Muawiyah meminta hadirin untuk diam di tempat. Beliau turun dari mimbar, pulang dan mandi, kemudian kembali dan melanjutkan khutbahnya. Wahai manusia, sesungguhnya Abu Muslim menyebutkan bahwa harta ini bukanlah milikku, bukan milik bapakku, bukan pula milik ibuku. Dan Abu Muslim benar. Kemudian beliau menyebutkan hadis, marah itu dari setan, setan dari api, dan air bisa memadamkan api. Apabila kalian marah, mandilah. Lalu Muawiyah memerintahkan untuk menyerahkan gaji mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyah 2.130 dan Ibnu Asakir 16365. Dua hadits ini dinilai lemah oleh para ulama. Hadits pertama dinilai lemah oleh An-Nawawi sebagaimana keterangan beliau dalam Al-Khulasah 1.122. Syuaib al-Arnaud dalam Talik Musnad Ahmad menyebutkan sanadnya lemah. Demikian pula Al-Albani menilai sanadnya lemah dalam Silsilah Ad-Daifah nomor 581. Hadits kedua juga statusnya tidak jauh beda. Ulama pakar hadits menilainya lemah. Karena ada perawi yang bernama Abdul Majid bin Abdul Aziz, yang disebut Ibnu Hibban sebagai perawi matruk, ditinggalkan. Ada juga ulama yang belum memastikan kelemahan hadits ini. Di antaranya adalah Ibnul Munzir. Beliau mengatakan, jika hadits ini sahih,
perintah yang ada di dalamnya adalah perintah anjuran untuk meredam marah dan saya tidak mengetahui ada ulama yang mewajibkan wudu ketika marah. Al-Awsat 1189. Karena itulah, beberapa pakar tetap menganjurkan untuk berwudu, tanpa diniatkan sebagai sunnah. Terapi ini dilakukan hanya dalam rangka meredam panasnya emosi dan marah. Dr. Muhammad Najati mengatakan, hadits ini mengisyaratkan rahasia dalam ilmu kedokteran. Air yang dingin bisa menurunkan darah bergejolak yang muncul ketika emosi. Sebagaimana ini bisa digunakan untuk menurunkan tensi darah tinggi. Karena itulah, di masa silam, terapi mandi digunakan untuk terapi psikologi. Hadis Nabawi wa ilmu an-nafs, HLM 122 dinukil dari Fatwa Islam, nomor 133861, Ya Allah, kami memohon kepadamu kalimat haki ketika rida, sedang, dan marah. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya, Sahih Jami AS Sakhir nomor 3039, semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah, senantiasa menjadi pemaaf dan meredam marah untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.